Alhamdulillahilladzi arsadana ila sabilil qawim walladzi amarna bittaqwa fi kulli hin wallahu waliyyul muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Segenap puji sebanyak syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, pencipta dan pengatur seluruh kehidupan makhluknya, yang telah memberikan anugerah kepada kita sekalian berupa nikmat iman dan nikmat Islam, dua nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kenapa saya katakan bahwa nikmat iman dan Islam adalah dua nikmat yang terbesar? Karena tidak ada nikmat yang lebih besar yang melebihi iman dan Islam. Kalau nikmat harta benda, pangkat dan jabatan itu sifatnya temporer dan belum tentu bisa memberikan kebahagiaan bagi kita. Bahkan bisa saja harta benda, pangkat dan jabatan itu berbalik menjerumuskan manusia manakala manusianya tidak pandai bersyukur kepada Allah. Berapa banyak orang yang punya harta yang berlimpah ruah, pangkat dan jabatan yang demikian tinggi, yang pada akhirnya tidak bisa menikmati jabatan yang tinggi, harta kekayaan yang banyak, karena harus berurusan dengan KPK. Tetapi iman dan Islam adalah jaminan keselamatan dan kebahagiaan manusia yang bukan hanya di dunia, tetapi iman dan Islam itu memberikan jaminan keselamatan dan kebahagiaan manusia dari dunia sampai ke akhirat. Maka pantaslah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau pernah berkata, wa inna minan na'imid dunya yakfikal iman wal islamu ni'matan. Sesungguhnya dari berbagai macam nikmat maka cukuplah untukmu iman dan Islam menjadi nikmat. Wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Dan sesungguhnya dari berbagai macam nasihat, ibarat dan perumpamaan, maka cukuplah untukmu mati itu sebagai nasihat. Yang oleh sebab itu, iman dan Islam yang sudah kita miliki, anugerah Allah yang paling besar, hendaknya kita syukuri dan sama-sama kita jaga dan kita pelihara. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad,
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada para sahabat, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu sekalian. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah cara kami memperbaharui iman? Kemudian Rasul menjawab, fa'aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah olehmu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam rangka memperbaharui iman, yang dalam pengertian memperkokoh, memperteguh keimanan kita kepada Allah, agar senantiasa kita berzikir, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Bahkan kalimat ini bisa menjamin manusia masuk ke dalam surga, manakala di penghujung kehidupannya, di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, jaminannya adalah surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya ketika dia tengah sakratil maut, malaikat datang menjemput nyawa, ucapan yang paling akhir adalah la ilaha illallah, jaminannya surga. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sadar atau tidak sadar, kalam tauhid ini telah tertanam pada tiap-tiap pribadi kita sejak kita berada di alam arwah, alam yang pertama dari kehidupan manusia. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, kita semuanya menjawab, benar kami menjadi saksi. Kesaksian kita bahwa kita hanya akan bertuhan, menyembah kepada Allah, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Saat kita masih berada di alam arwah, ketika kita berpindah ke alam yang kedua, yakni alam arham, alam rahim, hiduplah kita di dalam kandungan seorang ibu. Bahkan ketika kita di alam arham inilah, setiap bulan Zulhijjah datang, kita semuanya bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Menjawab panggilan Allah, sekaligus kita juga bertauhid. Pengakuan kita, tidak ada satupun yang menyerupai Allah, tidak ada makhluk apapun yang mensekutukan Allah. Bertalbiyah sepanjang bulan Zulhijjah itu ketika kita masih berada di rahim seorang ibu. Ketika manusia berpindah ke alam yang ketiga, yakni alam dunia, lahirlah kita dari kandungan seorang ibu. Belum pernah kita menyaksikan ada bayi yang dilahirkan dari kandungan ibunya dalam keadaan tertawa, seluruhnya menangis. Padahal ayah ibu tertawa bahagia, sanak famili, keluarga, tetangga berdatangan menyambut gembira dengan lahirnya sang bayi. Tetapi yang disambut dengan kegembiraan justru malah menangis. Maka ulama berkata, waladatka ummuka yabna adam bakiyan wan nas haulaka yadhakuna surura. Ketika engkau dilahirkan oleh ibumu, kamu dalam keadaan menangis, sementara manusia sekitar kamu dalam keadaan tertawa. Wajahad li nafsika an takuna iza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Berupayalah kamu, kalau kamu lahir ke dunia, kamu menangis, orang lain tertawa bahagia.
nanti di saat kamu yang meninggal dunia telah wafat, kamu yang tertawa, wajahnya cerah ceria, berbekal amal yang soleh, siap menghadap Allah, sementara orang yang ditinggalkan ikut berduka cita, merasa kehilangan. Dapat dipastikan orang yang semacam ini ketika hidupnya bermanfaat bagi orang lain, membantu kaum yang lemah, peduli dengan sesama, dekat dengan ulama, dekat dengan majlis taklim, dekat dengan masjid, maka begitu dia meninggal dunia, orang semua merasa kehilangan. Sebab ada orang yang lahir ke dunia dalam keadaan menangis, orang lain tertawa bahagia. Di saat dia meninggal dunia, dia masih dalam keadaan menangis, wajahnya pucat pasi, belum siap untuk mati, dosa dan maksiat masih banyak dia perbuat, belum sempat taubat kepada Allah. Sementara malaikat maut tidak pernah kenal kompromi. Yang lebih tragis dan menyedihkan, dikala mendengar orang lain bahwa si fulan telah meninggal dunia, yang terucap bukan inna lillah, tapi alhamdulillah, aman kampung kita, yang mati biang kerok di tengah-tengah masyarakat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita hidup di alam dunia sekarang ini, fungsi dan tugas hidup kita manusia tidak ada lain. Allah tegaskan dalam Al-Quranul Karim, surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Tugas kita manusia hidup di alam dunia kecuali hanya untuk ibadah. Ibadah bukan hanya sholat, zakat, puasa, dan haji saja. Segala bentuk perbuatan kita yang berupa kebaikan, apalagi ada contoh dari baginda Rasul, maka semuanya punya nilai ibadah. Di dalam kitab Syu'abul Iman atau Qamiyut Tughyan, dalam menerangkan 77 macam cabang iman, awaluha, cabang iman yang pertama yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit thariq, dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalanan manusia. Ternyata bahwa Islam dengan iman itu berbicara dengan hablum minallah, hubungan vertikal dengan Allah, tetapi tidak melupakan hubungan kemanusiaan. Wa'adnaha imatatul azza anit thariq, singkirkan duri, singkirkan penyakit, selamatkan orang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, saudara sekalian yang telah selesai melaksanakan wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, di Mina, melontar di Jamarat, adalah bukan hanya hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga hubungan horizontal terhadap sesama manusia. Haji ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Dia bisa hablum minallah sekaligus juga hablum minan nas. Perjuangan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji adalah perjuangan yang amat sangat luar biasa. Karena itu wajar kalau kemudian janjinya adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari alam yang ketiga kita akan berpindah ke alam yang keempat, yakni alam barzakh. Kita tidak akan pernah menjumpai alam kubur kecuali
didahului dengan kematian. Al-mautu haqqun, mati itu wajib, mati itu hak. Setiap kita akan mengalami kematian, tidak pandang usia, tidak pandang harta, pangkat, dan jabatan, kaya maupun miskin, tua maupun muda. Saatnya kematian datang, saat itulah kita akan berpisah dengan segala yang kita cintai, berpisah dengan keluarga, meninggalkan dunia yang fana ini, kita ke alam barzah. Persiapan bekal di alam barzah, bekal untuk di alam barzah, karena orang yang kembali ke alam barzah tidak membawa bekal, laksana orang yang nyebrang lautan, tidak ada kapal. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Siapa orang yang masuk kubur mati tanpa berbekal amal soleh, laksana orang yang nyeberangi lautan tanpa kapal. Dan yang terakhir adalah alam akhirat. Kita akan berkumpul di padang mahsyar. Gambaran Arafah yang sudah kita lakukan kemarin adalah gambaran padang mahsyar. Padang Arafah adalah miniatur padang mahsyar. Di sana kita berbondong-bondong manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Berkumpul di sana. Masing-masing pribadi kita teringat akan hari pertanggungan jawab. Hari itu kita semua tidak bisa berbuat apa-apa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Di hari itu terkunci mulut mereka, mulut kita tidak bisa bicara. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara adalah tangan-tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita yang menjadi saksi. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki menjadi saksi. Khawatirlah kita, bukan takut dengan kematian. Yang kita takutkan adalah setelah kita mati akan ada pertanggungjawaban amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara iman dan Islam kita. Allah lindungi kita dan keluarga kita. Allah jadikan haji yang telah kita lakukan haji yang mabrur, haji yang terpelihara sampai kita wafat meninggalkan dunia yang fana ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.